Assalamualaikum, saya Wilan Pauji dari kelas MIPA 7 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan kacang hijau. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses perhubungan dan banyak faktor yang memulai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memulai pertumbuhan adalah perkembangan tumbuhan cahaya. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan itu berbeda-beda. Teori tersebut belum dapat dipelajari, kita belum mengetahui kebenarannya pada lingkaran kita. Untuk itu kami melakukan penelitian praktikum untuk lebih mengetahui kebenaran teori tersebut. Kami akan menggunakan kacang hijau untuk penanamannya. 2. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu 1. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau? 2. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? Saya Adila Siti Mariam dari 12 MIPA 7, nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Dari rumusan masalah kita dapat mengetahui tujuannya. Maka tujuan penelitian atau praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan perkembangan biji kacang hijau di lingkungan dan intensitas cahaya yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Naomi Natania Gevanka dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian, hipotesis, dan kajian teori. Manfaat penelitian untuk menambah pengalaman serta pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau di lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda. Hipotesis. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada intensitas yang berbeda. Tumbuhan biji kacang hijau akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Lalu ada kajian teori, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertumbuhan ukuran atau masa panjang secara kuantitatif yang dihasilkan dari pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan biji. Perkecambahan adalah munculnya flumula atau tanaman kecil dari dalam biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi 2, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel adalah apabila terjadi pembentengan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah, misalnya kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogel adalah apabila terjadi pembentengan ruas batang terhadap epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah, misalnya pada biji kacang kapri. 3. Pertumbuhan dan perkembangan awal. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan perkecambahan biji. Sekian. Jadi perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil dari perkembangan dan pertumbuhan dari embrio. Embrio pada saat berkecambah itu pada bagian permukaannya atau bagian daun pertama dari kecambah itu akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan berubah menjadi akar. Embrio pada saat berkecambah itu memperoleh makanan dari cadangan makanan, karena pada saat itu embrio saat berkecambah itu belum mempunyai klorofil. Cadangan makanan yang terdapat pada tumbuhan nikotil itu terdapat pada kotiledon, sedangkan monokotil itu terdapat pada endosperm. Perkecambahan itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Yang perkecambahan epigel itu adalah di mana jika plumula dan kotiledon muncul di atas permukaan tanah. Contohnya itu seperti kacang hijau.
yang merupakan objek dari penelitian kali ini. Yang kedua, perkecambahan hipogeal atau bisa juga dikatakan sebagai di bawah tanah, karena plumula itu muncul ke atas permukaan sedangkan kotiledonnya tetap berada di dalam atau masih di bawah tanah. Contohnya itu seperti perkecambahan kacang kapri dan jagung seperti itu. Karena di sini kami menggunakan kacang hijau, otomatis ini termasuk bagian perkecambahan epigeal, di mana plumula dan kotiledonnya naik ke atas, muncul di atas permukaan. Kenalkan, nama saya Muhammad Dinar Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 mengenai metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa unsur yang akan saya jelaskan. Yang pertama, jenis penelitian menggunakan metode eksperimen. Yang kedua, tempat di rumah dan waktu penelitian 30 Juli sampai 5 Juli 2020. Yang ketiga, variabel penelitian, 3 variabel bebas, yaitu di tempat yang terkena cahaya matahari, gelap, dan tidak langsung terkena matahari. Yang keempat, hipotesis. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada intensitas yang berbeda. Tumbuhan biji kacang hijau akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Yang kelima, alat dan bahan. Alat, 2 buah gelas, 1 gelas di tempat terang dan 1 lagi di tempat gelap. Penggaris untuk mengukur panjang batang dari hari ke hari. Alat tulis untuk menulis pertumbuhan dan perkembangan pada penelitian yang berbeda setiap harinya. Bahan, 10 buah kacang hijau sebagai objek penelitian, 5 biji di setiap gelas. Kapas sebagai media penelitian, air sebagai bahan tambahan yang digunakan untuk membasahi atau membuat kapas lembab. Yang keenam, langkah-langkah penelitian. Ke-1, untuk disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari, label B untuk disimpan di tempat gelap, dan label C untuk disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Kedua, rendam biji kacang hijau kurang lebih 6 jam. Ketiga, masukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air, lalu masukkan biji kacang hijau ke setiap wadah plastik. Jangan lupa untuk membuat lubang di bagian bawah wadah plastik. Keempat, amati dan catat pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau masing-masing wadah setiap hari. Dilakukan selama 1-8 hari. Perkenalkan, nama saya Jessica Rinjani. Di sini saya perwakilan kelompok saya untuk mendemonstrasikan bagaimana melakukan percobaan terhadap kacang hijau. Langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu mempersiapkan alat bahan. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa kapas, ada sendok, ada air, dan ada 2 cup yang sudah saya beri label. Dan yang terakhir ada kacang hijau yang saya sudah rendam sekitar kurang lebih 6 jam atau bahkan bisa lebih seharian. Mengapa harus direndam terlebih dahulu? Merendam biji tanaman sebelum ditanam secara signifikan dapat mempercepat proses tanaman tersebut untuk berkecambah. Dengan merendam benih, kita dapat dengan cepat meningkatkan kadar air di sekitar biji, yang mana ketika ditanam akan memberi sinyal ke benih bahwa kondisi aman untuk tumbuh. Oleh karena itu, tanaman yang bijinya direndam akan lebih cepat tumbuh daripada yang tidak direndam. Selanjutnya kita ke proses. Kita siapkan 2 cup. Kemudian kita masukkan kapas yang nantinya akan diberi air putih. Saya akan memasukkan air ke dalam cup ini sebanyak 2 sendok setiap cupnya. Setelah kapasnya basah, step terakhir adalah memasukkan kacang hijau yang tadi sudah direndam ke dalam cup.
Saya memasukkan ke dalam masing-masing cup yaitu 5 butir kacang hijau. Ini dia, sudah dimasukkan. Selanjutnya, simpan cup yang berlabel A ini di tempat yang terang atau di tempat yang terkena sinar matahari. Dan yang B disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari atau di tempat yang gelap. Ketika semuanya sudah selesai disimpan pada tempatnya masing-masing, jangan lupa untuk setiap harinya dicek. Apabila keadaan kapasnya yang sudah mengering, kita bisa menambahkan air ke dalam cup tersebut. Dan jangan lupa untuk dicek setiap harinya tinggi kacang hijau tersebut menggunakan penggaris. Dan jangan lupa untuk ditulis sebagai nanti membuat laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu ada gen dan hormon. Faktor eksternal dari kacang hijau adalah yang pertama nutrisi, merupakan senyawa kimia yang diambil dari dalam tanah yang berfungsi sebagai sumber energi. Tapi karena di sini kami menggunakan kapas sebagai pengganti dari tanah. Yang kedua adalah air. Dibutuhkan untuk fotosintesis, untuk membantu proses perkecambahan biji dan juga mempertahankan kelembapan. Selanjutnya ada cahaya. Di sini sangat berpengaruh sekali karena sesuai judulnya, pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan cahaya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Cahaya sangat berpengaruh karena untuk fotosintesis. Misalnya kalau misalnya tumbuhan tersebut tidak terkena cahaya, maka dia tidak akan membentuk klorofil sehingga daun menjadi pucat. Berbeda dengan halnya di tempat yang terang, maka daun tersebut akan hijau, lebar, serta lebih tebal. Suhu sangat berpengaruh karena di sini kami menggunakan variabel yang berbeda atau pada lingkungan yang berbeda. Tentu saja pasti suhunya akan berbeda di tempat yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pembahasan. Kacang hijau di tempat terang pertumbuhannya agak lambat, tetapi daunnya berwarna hijau, batangnya pun lebih kuat dan berkelok-kelok. Volume air yang dibutuhkan lebih sedikit ketimbang di tempat gelap. Ini terbukti saat penyiraman. Kapas di wadah tetap gelap masih basah menyebabkan kacang hijaunya agak sedikit mengambang. Sementara kacang hijau di tempat gelap pertumbuhannya sangat cepat, warna daunnya kuning, batangnya agak lemas. Faktor tanaman tumbuh normal karena pengaruh sinar matahari terhadap tumbuhan yang akan membakar auksin dalam tumbuhan, dan sinar matahari tersebut juga membantu proses fotosintesis pada tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tumbuh secara normal. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan membutuhkan cahaya, namun banyak sedikit cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, kokoh, sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari, pertumbuhannya lebih cepat tinggi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormone auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer.
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar.